Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan selamat malam juga untuk teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Fakih Surya Putra dengan NIM 64241671. Di sini saya ingin menerangkan terkait materi manajemen pemasaran dalam studi kasus PT IQO dan Bank BCA. Dalam studi kasus ini, PT IQO adalah produsen elektronik konsumen Tiongkok yang berkantor pusat di Dangguan. Perusahaan ini didirikan pada 30 Januari 2019 sebagai anak perusahaan dari produsen elektronik konsumen Vivo yang berbasis di kota yang sama. Lalu untuk PT Bank Sentral Asia Tbk adalah bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada 21 Februari 1957. Bank ini menawarkan berbagai produk dan layanan perbankan, termasuk layanan digital seperti BCA Mobile, MyBCA, dan Klik BCA, serta jaring luas melalui kantor cabang dan ATM di seluruh Indonesia. Dalam studi kasus yang pertama, sektor teknologi. Masalah utama adalah kamera IQO 313 tidak menghasilkan foto yang baik, yang menyebabkan ketidakpuasan pelanggan terhadap kualitas produk. Ketidakpuasan dapat menurunkan loyalitas dan citra merek karena kegagalan memenuhi harapan fungsi utama produk smartphone, yaitu kamera. Dalam penerapan prinsip CRM adalah singkatan dari Customer Relationship Management, yang berarti manajemen menghubungan pelanggan. Ini adalah strategi dan sistem perangkat lunak perusahaan dengan pelanggan saat ini dan calon pelanggan guna meningkatkan perubahan, meningkatkan loyalitas, dan meningkatkan pertumbuhan bisnis. Ya, di sini ada 3 poin. Yang pertama, mengumpulkan data keluhan secara terpusat dari penggunaan melalui berbagai kanal, termasuk email, telepon, dan media sosial. Dan yang kedua, ada penggunaan sistem untuk meningkatkan dan melacak keluhan secara otomatis sehingga proses penyelesaian cepat dan juga transparan. Dan yang ketiga, ada komunikasi produktif pada pelanggan mengenai status perbaikan hingga solusi yang diberikan. Ada tindakan konkret. Di sini terdapat 3 tindakan. Yang pertama, ada mendengarkan keluhan dengan empati dan juga mengkonfirmasi masalah secara jelas. Yang kedua, ada memberikan opsi solusi seperti memperbaikan kamera, pergantian produk, atau pembaruan pelanggan lunak. Dan yang ketiga, ada menginformasikan tindak lanjut yang akan dilakukan dan memastikan pelanggan mendapatkan update secara berkala untuk mempertahankan kepercayaan. Baik, next untuk studi kasus yang kedua, yaitu sektor keuangan. Masalah utama adalah dana nasabah dibukukan oleh pemerintah melalui PPATK yang menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran kehilangan dana. Sini ada yang kedua, kategori keluhan ini termasuk dalam kategori keluhan kebijakan regulasi yang berdampak pada layanan perbankan. Berdasarkan teori, kategori keluhan ini adalah keluhan proses atau kebijakan yang berada di luar kontrol langsung bank. Yang ketiga, ada teori kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa kejelasan informasi dan transparansi prosedur penting untuk mengurangi ketidakpuasan, yang didukung oleh penelitian bahwa edukasi dan komunikasi efektif meningkatkan kepercayaan pelanggan pada institusi keuangan. Lalu ada langkah penanganan CRM terhadap perusahaan di bidang keuangan. Di sini ada 4. Yang pertama, ada customer identification, identifikasi profil nasabah, dan empati terhadap kecemasan emosional yang muncul karena pembukaan dana.
Yang kedua ada customer response, menawarkan panduan prosedur pengajuan pencairan ulang dana sesuai kebijakan PPATK dan bank. Yang ketiga ada customer interaction atau komunikasi dengan bahasa yang tenang, menjelaskan alasan pembukuan secara jelas dan juga sopan dan profesional. Yang keempat ada customer retention, memberikan jaminan keamanan dana dan update berkala hingga masalah terselesaikan untuk menjaga loyalitas. Next. Di sini antara dua perusahaan tersebut, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan terhadap customer ataupun pelanggan. Untuk yang pertama pada PT IQO yang bergerak di bidang elektronik ataupun smartphone. Yang pertama di sini ada respon cepat dan solusi teknis kamera. Yang kedua penggunaan CRM untuk mengelola keluhan terpadu. Yang ketiga ada inovasi produk berdasarkan feedback pelanggan. Lalu di sini juga ada dalam bidang keuangan Bank BCA atau Bank Sentral Asia. Pertanyaan pertama ada edukasi dan klarifikasi proses regulasi dana yang dibukukan oleh PPATK. Yang kedua ada komunikasi, empati, dan transparansi dari customer care. Yang ketiga ada monitoring dan update berkala untuk meningkatkan nasabah. Baik, kesimpulannya, perbedaan strategi terletak pada fokus atau teknologi yang menuntut perbaikan teknis dan inovasi produk, sedangkan sektor jasa keuangan lebih menekankan komunikasi, edukasi, dan manajemen risiko emosional nasabah. Di perbandingan yang kedua, persamaannya adalah menggunakan CRM untuk mengelola interaksi pelanggan secara efektif, meningkatkan transparansi, dan menjaga loyalitas melalui respon cepat dan informasi yang jelas. Next. Baik, di sini ada daftar pusaka. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.